kembali lagi ke program kita Belajar Ngomong. Nah, program kita ini yaitu belajar ngomong biar kita bisa lancar ngomong. Oke, pada kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat istimewa, yaitu beliau Pak Andi. Selamat datang Pak Andi ke podcast Belajar Ngomong. Pak, ini podcast kita yang baru buka nih Pak. Baru launching ya, episode pertama ini. Siap. Ya. Pak, sebelumnya monggo Pak perkenalan rumiin untuk teman-teman di sini. Perkenalan ya. Saya Andi Prasetya. Ya, dulu saya kuliah di Institut Seni Indonesia Yogyakarta, jurusan Pendidikan Seni Pertunjukan. Tahun 2016 sampai 2020. 2016 pas Pak ya, 4 tahun. 4 tahun. Terus ada selain itu sebelum ke ISI, saya dulu juga pernah mengenyam pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta atau sekarang yang bisa dikenal dengan UNY. Itu tahun 2014 sampai dengan 2015. Kenapa Pak kok dari UNJ ke ISI? Dari UNJ ke ISI. Okay. Karena dulu sangat menggeluti ya di bidang seni budaya, khususnya untuk di dunia seni budaya tradisi bidang tari. Terus tak pikir-pikir kok wong ISI aja kan yang lebih apa ya istilahnya, memang sana terfokus untuk lebih fokus ke seninya Pak G. Terus akhirnya mutasi atau bisa dikatakan dengan transfer ya. Pindah. Pindah. Setelah berarti berapa tahun Pak di UNY? Di UNY saya dari 2014 masuknya. Terus sampai dengan 2015 semester genap juga. Jadi ya hampir 2 tahun. Berarti ngulang dari awal Pak? Ya, tetap kita ngulang dari awal semua. 2 tahun zero. Dari nol lagi Pak ya? Nol lagi, tapi tidak apa-apa. Kalau saya ya memiliki prinsip sinau itu tidak terbatas apapun. Usia, waktu itu tidak akan menjadi sebuah batasan. Selagi kita ada kemauan loh ya. Pak, jenengan diisi kan ambil jurusan apa Pak? Saya ngambil jurusan Pendidikan Seni Pertunjukan. Seni Pertunjukan. Drama, tari, musik. Oke. Jadi mata kuliahnya selama 4 tahun ya kita mempelajari 3 ini jadi satu kesatuan. Pernah tampil di mana gitu Pak? Untuk di Jogja sendiri pernah tahun 2019 kemarin ya, waktu COVID sebelum menyerang belum datang ya istilahnya. Itu sempat di pentas di Keraton dengan Sanggar Ridho Bekso, kita memainkan wayang orang. Ya, jadi ya menari, ya berperan, terus juga kita bermusik melalui tembang atau melalui kesastraannya. Itu berapa orang Pak yang tampil? Yang tampil itu kisaran 30 orang. Wah, banyak Pak ya? Ya, satu lakon ya. Satu lakon. Itu 30 orang cuma penarinya loh ya. Oh, ada lagi Pak? Ada lagi nanti belum teman-teman yang bagian backdrop, mungkin bagian panja atau pengiring ya. Atau bagian karawitan. Karawitannya aja sekitar 20. Wah, banyak Pak. 50 orang lah. Ya. Itu satu pertunjukan. Kemudian setelah itu Pak, kita runtut Pak kersane. Enak ya. Oke, siap. Dari UNJ terus ke ISI. Setelah itu ISI lulus. ISI lulus, terus saya ngajar di SMP 1 Pundong Bantul. Ngajar apa Pak jenengan di sana? Di sana ngajar seni budaya sama bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Ayo masuk Pak. Ya, kalau dilihat linearitas keilmuan tentu jelas berseberangan. Tetapi kalau ditinjau lagi seni pertunjukan ya, apalagi kalau kita mendalami seni tradisi loh, itu tidak lepas dari unsur kebudayaan Jawa. Jadi tetap melekat. Tetap nyambung Pak. Iya, tetap nyambung. Jadi nggak bisa belajar seni tok atau terus belajar bahasa Jawa tok. Bahasa Jawa. Berarti semua nyambung, seni harus bisa Pak. Harus bisa. Multi lah ya. Bahkan kalau di FIB ya, kalau di UGM Universitas Gadjah Mada itu, kalau di Fakultas Ilmu Budaya itu ada mata kuliah wajib karawitan, itu ada. Harus bisa Pak. Harus bisa. Tembang itu ada.
Karena kan kalau kita belajar bahasa Jawa atau belajar Jawa, kita tidak mungkin lepas dari tembang. Di UNY juga gitu, pendidikan bahasa Jawa itu juga tidak lepas dari pembelajaran karawitan. Kalau dulu karawitan jenengan pripun Pak untuk masuknya, untuk anak-anak mungkin atau teman-teman yang pengen masuk isi jurusan karawitan. Jurusan karawitan. Oke, kalau bercita-cita ingin masuk isi ngambil jurusan karawitan atau jurusan tari ya. Kalau misalnya ngomongin bidang karawitan, perdalami teknik menabuh sama olah vokal ya, solfege. Kalau di musik ada solfeggio, itu pengenalan terhadap tinggi rendahnya nada. Nah, kalau di karawitan namanya titi laras loh. Itu versi Jawa loh ya. Kalau versi barat solfeggio. Sama kalau nada lagu do re mi itu masuk nggak Pak? Kalau do re mi itu untuk musik barat. Musik barat. Kalau karawitan beda itu Bang. Beda. Istilahnya kalau dulu ada sistem yang namanya notasi ondo dengan notasi rantai juga ada. Jadi enggak angka, cuma titik kayak musik gitar gitu. Itu yang versi zaman jaya-jayanya Taman Siswa. Taman Siswa. Zaman Ki Hajar Dewantara masih, dan mungkin bisa juga kalau ditelisik lebih dalam lagi di masa feodalisme di Indonesia atau di Jawa. Berarti itu Pak ya kuncinya biar anak-anak bisa masuk isi latihan sing sregep. Jangan manja wah intine. Karena manja. Kita enggak boleh manja. Artinya kalau memang belajar ya sing sungguh-sungguh, sing tenanan, terus ya dengan niat dan tekad yang kuat. Itu teman-teman kalau mau masuk isi. Tari juga sama. Jadi jangan kalau belajar katari atau karawitannya itu kelas 3 SMA atau SMK salah. Ya harusnya dididik dari kecil. Kelas 1 mungkin atau kelas 2 yang mungkin udah gusar nih ya, kelas 11 nih biasanya gusar aku mau kuliah atau kerja. Kalau SMK bingung Pak ya, masih labil. Masih jurusan apa? Nah, segera untuk putuskan jurusannya. Istilahnya kita sudah fokus ke situ, kita train, kita push semaksimal. Gitu. Berarti mungkin anak-anak atau teman-teman yang lain sudah paham Pak. Masuk isi harus seperti ini. Nah, kemudian kita lanjut lagi Pak. Kita garis lurus setelah lulus dari isi ke SMP Pak. SMP ya, ngajar SMP. Berapa lama Pak SMP? Ngajarnya sampai tahun 2022 pas COVID saya masuk ya. Saya masuk itu sebelum COVID. Nah itu saya waktu masih skripsi itu udah diminta untuk ngajar di lembaga tersebut. Akhirnya ya udahlah sambil kita penelitian ya kan, terus sekaligus juga sambil belajar bekerja untuk cari pengalaman gitu. Intinya 2 tahun Pak. 2 tahun. Setelah itu saya rame-ramenya COVID kemarin yang ada serangan Delta itu, terus balik lagi ke Tulungagung. Berarti pulang kampung Pak. Pulang. Nah, kemarin juga mau balik ke Jogja juga, mau tak teruskan. Saya harap diteruske, wong wis 2 tahun kan. Eman-eman Pak. Gitu. Terus tapi di hati kecil saya kok berat banget. Kenapa Pak kok berat Pak? Berat banget. Ya, saya berpikir kalau semuanya keluar dari Tulungagung, siapa yang akan menjaga? Jenengan berapa bersaudara Pak? Saya yang menjaga. Saya 5 bersaudara, saya anak terakhir. Ragil. Istilahnya Bu Ragil. Ning basa Jawa. Basa Jawa Ragil Pak. Ragil. Nah, kenapa saya kok ke Tulungagung itu peduli dengan apa Pak? Kondisi geografinya dengan sosiokulturnya Tulungagung. Kenapa Pak? Ya kalau dilihat dari sekarang istilahnya kayak Jawa ndak Jawa nih, kalau dikatakan bukan Jawa tetapi kok masih memakai etnitas Jawa. Nah ini kan ada apa ya, istilahnya yang pelaku-pelaku yang nguri-nguri itu
kurang sangat gitu. sedikit sangat Bang. sedikit karena minatnya sedikit kan eman-eman gitu. Jenengan pengen nguri-nguri Tulungagung Bang. Kebudayaan Jawa yang ada di Tulungagung. Pak gini, mungkin perkenalan teman-teman sudah mulai paham. Dengan dari isi asalnya Tulungagung, terus balik mana ning Tulungagung. Kemudian balik kandang. Kebu balik kandang Pak ya lek basa Jawa ning. Basa Jawane kuwi ana istilah kebu bali kandang. Jadi metu teko kandang iku mung tinggi golek ilmu, golek kawruh baru lek wis entuk kawruh bali kandangnya diterapne kandang. Oke. Pak, ini teman-teman pengen belajar aksara Jawa, Pak. Aksara Jawa. Nggih. Wah iki ya menarik ini. Ini langka ini ya istilahnya. Ini kan teman-teman request kok, Pak pengen belajar aksara Jawa ngoten. Katanya wangel gitu. Katanya kok wangel. Ya, kalau di bahasa Jawa memang yang menjadi momok itu adalah aksara Jawa. Kenapa? Karena enggak hafal. Ono cara apa enggak hafal. Kebanyakan anak-anak seperti itu, Pak. Mayoritas enggak hafal. Sudah bisa dipastikan mayoritas tidak hafal. Kalau tidak kita lihat dengan bantuan kayak kamus ataupun googling. Pak, aksara Jawa itu ada artinya atau gimana Pak dulunya? Sejarahnya apa bagaimana? Pasti ada. Ada sebuah karya, pasti ada riwayat. Dan ada tujuan untuk karya itu diciptakan. Kita pengen tahu Pak riwayatnya bagaimana untuk aksara Jawa di Nah, aksara Jawa itu sendiri ada dua ya Pak. Maksudnya ada dua yang meyakini dan itu satu sama lain tidak berseberangan tapi justru melengkapi. Yang satu versi babat yang bisa dikatakan sebagai apa ya, romansanya, dinamikanya. Dan yang satu secara kefalsafahan. Itu bedanya apa Pak? Antara dua falsafat dengan babatnya. Babat ini kan diciptakan tujuannya kan untuk menarik orang lain biar menyukai karya kita. Jadi sebuah pancingan lah. Tapi yang memang sebenarnya kita sampaikan itu adalah kefalsafahannya. Ya kan, karena kan ada sebuah tatanan atau sebuah aturan baku nulis aksara Jawa ki piye, ora angger nulis. Nanging aksara Jawa ki lek nulis kudu gantung. Kenapa Pak? Kok gantung tuh Pak? Nyapa kok gantung? Apa kok gantung? Mergo biyen niku uripe wong Jawa atau lubuk hatinya orang Jawa itu selalu bergantung dan semeleh dengan Yang Maha Kuasa. Pasrah ini Pak. Pasrah bokokan hidupku segalanya saya pasrahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu makanya di dalam prinsip penulisannya itu gantung ya, tidak satu baris terus ditulis teko ngeser blok itu enggak seperti itu Pak. Kalau aksara Jawa itu ada konsepnya enggak Pak? Ada. Konsepnya bagaimana? Nah, konsep aksara Jawa itu dari penulisannya mulai ho sampai dengan ngo itu kan ada 20 kan. Hono Coroko itu Pak ya. Hono Coroko konsepsinya itu ada sendiri-sendiri. Ada. Seperti Pak dari satu-satu. Kita jelaskan satu-satu monggo. Kita dari aksara pertama yaitu kan ho, ya kan. Nah, ho itu memiliki konsepsi hono, artinya ono urip kang suci. Ono urip kang suci. Kang suci sing sebenere urip. Itu pripun Pak? Nah, itu pripun? Urip sing suci sing sebenere urip. Kalau kita telisik itu adalah nurani kita. Misal kita tahu teman kita lagi jatuh nih, lagi apa nih? Apakah hati nurani kita untuk tidak menolong? Pasti menolong. Kita menolong. Panggilan hati, panggilan jiwa. Ono, artinya ho itu hono urip sejatine urip. Berarti itu nuraninya kita atau cahaya yang berasal dari Tuhan. Dari nurani kita juga Pak. Terus kita lanjut Pak. Yang kedua, pasti ada no ya kan. Nah, no itu secara falsafah itu adalah nur cahyaning kang suci. Nur cahya candraning candura. Itu artinya apa Pak? Nur itu adalah cahaya. Ya. Nur cahya berarti cahaya dari segala cahaya.
konsepsinya abot banget iki. Niku apa Pak? Lek konsepsi ini cahaya dari segala cahaya. Dari segala cahaya. Kita tahu cahaya lampu, intensitasnya kita bisa melihat seperti keterangnya berapa watt, dengan kapasitas zoomnya atau kita kejelasannya seberapa kan, lumensnya gitu. Lumens, Kelvinnya berapa. Terus kalau segala cahaya dari semua cahaya adalah inti dari cahaya itu. Maksudnya apa Pak? Belum paham ini Pak. Nah ini belum paham. Maksudnya inti dari cahaya itu adalah Tuhan itu sendiri. Cerminan Tuhan. Mana mungkin kita bisa melihat Tuhan, kan tidak bisa ya. Kan memiliki energi yang paling besar. Alam raya atau jagat raya ini kan ya itulah konsepsi sebuah cahaya nur cahyoning cahaya. Ya, nur cahyo candoro. Kita lanjut Pak yang ketiga itu noco ya. Co itu artinya cipta wening. Cipta wening. Cipta diciptakan berarti. Diciptakan atau kita menciptakan ya, atau membuat. Wening itu sesuatu yang bening dan transparan. Air berarti Pak. Kita bisa analogikan air gitu lah. Tapi kalau kita cipta wening itu kita berpikir yang secara jernih. Berpikir jernih. Iya toh. Bukan objek berarti Pak. Objek. Jadi lebih ke subjek kita. Itu konsepsinya. Nah, kembali ke pikiran manusia. Kembali ke pikiran manusia. Ini boleh loh disambi untuk minum-minum ada apa-apa. Ya saya yang terus monggo Pak. Agak ngelak-ngelak dikit ya gitu. Santai mawon. Oke. Santai-santai saja, tapi istilahnya belajar ngomong karo lek ndak nyantai ndak masuk biasanya. Gitu. Nah, berikutnya adalah aksara keempat. Napa Pak? Keempat itu ro. Nah, ini yang biasanya dihafali cacah. Dihafali anak-anak ro kayak apa, huruf N. Nah, memang bentuknya kayak huruf N. Kayak N, simpel Pak ya. Apalis N ro. Pasti hafal itu ro itu. Nah, N atau apa itu namanya huruf ro ya. Huruf ro itu memiliki arti bahwasanya rasa ningsun rasa kang sejati. Rasa ningsun, rasaku ning ingsun. Nah, rasane ingsun, rasa sing sejati. Berarti rasa yang benar-benar rasa kenikmatan yang tidak ada di dalam dunia ini. Itu pripun Pak? Jadi ini rasa ningsun, rasa yang sejati. Berarti kan setiap orang beda-beda. Setiap orang kan sama. Sama. Jadi kalau kita ngomong ke rasa ning wong, sing ini masih dikelepeti nafsu. Nah, ini adalah sesuatu yang sudah bebas dari hawa nafsu. Nah, berarti itu. Rasa ningsun, rasa yang sejati. Berarti kita bisa merasakan zatnya ikhlas tenan wis ndak ikhlas tenan. Ndak mikir apa-apa. Los gitu. Artinya bukan los kok ngeloske ning awake dendam ndak lo yo. Kita wis kita pasrah wae. Nah, itu. Terus ada lagi yang kelima kok. Karsa ningsun memayu hayuning bawono. Memayu hayuning bawono. Apa Pak itu? Karsa ningsun itu kehendak kita, jiwa kita yang asli loh. Jiwa kita memayu hayuning bawono. Memayu kuwi artinya adalah membersihkan, atau kita bisa disebut juga artinya merawat. Hayu, lestari, kecantikan. Memayu hayuning bawono. Bawono itu alam semesta. Kita nggak ngomong masalah kok bumi tak ya, tapi ya keseimbangan hidup. Berarti kayak air seperti itu. Terus ada yang cuaca, ada panas, ada dingin, terus ada hidup, ada mati. Kita menyelaraskan itu. Keinginan kita untuk menyelaraskan itu. Semuanya kalau laras kan enak. Iya. Kan kalau anak buka sitok wah iki berarti menjadi masalah ini. Nah, karsa ningsun memayu hayuning bawono. Gitu. Kemudian ada lagi Pak. Berarti yang
Hono coroko kan jangan kelima kan. 5. Oh, satu Do. baris itu 5. Satu baris 5. Oke. Do ya. Do. Do itu adalah dumadining dat kang tanpa winangunan. Apa itu, Pak? Yo, angel men bahasane. Es Jawane. Dumadining dat kang tanpa winangunan. Ya. Jadinya suatu zat yang maha kekal. Nah, Berarti kita bisa langsung tahu kan. langsung tahu, ini ya. adalah Pencipta, Bang. pencipta kan, urusannya wes, dengan yang di yang atas. kekal. Nah, kekekalan abadi. Itu Do. do, Do. ya. Terus ada lagi yang ketujuh nggih. Ya. Ya, ketujuh. Ada hono coroko do to. To. Nah, tatas, titis, tutus, wibowo. Pak, kita ambil satu-satu, Pak. Satu-satu. Dari tatas dulu, Pak. Berarti tatas kita itu sudah tuntas semuanya. Oke. Sudah tuntas, sudah finish. Titis, berarti kita teliti dari unsur yang terkecil. Contoh nih, Pak. Contoh nih, unsur yang terkecil. Kita teliti ketika kita melihat misalnya ya ada tanda-tanda erupsi nih. Oh, ada Hewan. bencana alam. Ada hewan yang langsung dari turun gunung, biasanya monyet tuh naik turun gunung ya gunung arep meledos. Nah itu titis kita. Titis. Kita bisa membaca sahnipo alam atau membaca istilahnya kode alam. Oke. Nah sebenarnya kita itu udah dituntun loh dengan alam, cuma kepekaan kita. Tatas, titis ya, Ya. tutus. Kalau tutus, Pak, Kalau tutus itu sesuatunya yang sudah diciptakan. ya yang sudah tercover semua. Jadi sudah lengkap. Hendaknya kita menjadi seorang atau pribadi yang sudah lengkap. Bukan hendaknya, wajibnya. Wajibnya harus sesuai seperti Iya, itu. harus sesuai Oke. seperti itu. Dan nanti akan menuju ke wibowo. Jadi wibawa. Wibowo utawa Diajeni wong. diajeni wong. Atau mungkin wibowo ku ora mek kur diwedeni, ora mek kur diajeni tok, tetapi bahkan makhluk-makhluk lain pun juga bisa menghargai kita karena kita sudah bisa menghargai ciptaan yang ada. Oke. Itu definisi dari to. To. Ya. Aksara to. Yang ketujuh tadi, Pak. Ketujuh, to, Oke. Sekarang yang Masih ke-8, Pak. ada. Nggih. Hono Hono coroko do to so. so. Sifat ingsun handulu asih. Sifat ingsun, Handulu asih. sifat sang pencipta. Sifat ingsun itu sifat kita katakan. Handulu Ingsun, asih. iya. Melihat. Handulu itu kan berasal dari kata melihat. Oh, handulu ya. dulu. Nah kan Handulu. katanya kata dasarnya dulu bukan dulu loh. Oh, Do. dulu. Oke. Dulu, andulu. Handulu. Andulu asih berarti kita bisa melihat kasih sayang Tuhan. Iya, Dengan kasih cara sayang Tuhan. gimana, Pak? Ya kita mensyukuri nikmat yang sudah diberikan. Kita bisa minum, kita bisa bernapas. Itu salah satu Itu salah satu bersyukur. bersyukur. Tapi kadang manusia nggak bersyukur loh, Pak. Nah lupa kan. Lupa. Nah, ini yang Yang dipikir kurang, terus kurang. Nah ini kan akhirnya menimbulkan apa ya? serakah. Serakah. Oke. Mak. Tamak. Nah neneng basa Jawa ono paribasan kegeden muluk tibane melok. Artinya apa, Pak? Artinya kegeden muluk tibane melok berarti kakean nangen-nangen sembarang kalir diayai, sembarang kalir kudu aku yang menguasai, tetapi hasilnya Malah jadi zong. bumerang, zong. Oke. Nah itu yang sebenarnya dari aksara sendiri sudah mengajarkan kita itu harus seperti itu. Harus seperti apa lumrahe wong urip. Kan keselarasan Harus antara seimbang, Bang. ya hubungan horizontal dan hubungan Vertikal. vertikal. Horizontal kita kepada semua manusia, kepada hewan, alam yang tak kasat mata, ya kan? Ya. Loh, misal angin kan juga Oke. makhluk Tuhan itu ya. Itu kan nggak kasat mata tapi kan bisa merasakan. Oke. Gitu. Ya, Terus ya. kalau vertikal ya kita sudah sama bos besar. Sang pencipta. Sang pencipta. Kembali lagi muaranya ke sana. Oke. Jadi horizontal dulu kita kumpulkan rek bersama-sama menuju ke Vertikal. vertikal. Harus selaras satu jalan. Seperti itu. Jadi sudah sampai do to so. So. Nah sekarang wo. Wow. Nah wujud. Wo itu wujud.
Nah, wujud hono tan kena kiniro. Wujud ono tan kena kiniro. Ini apa Pak Eko? Wih, iya ngene. Wujud ono tan kena kiniro. Wujud kita manusia, kita kan tidak bisa request. Oh iya, kita kan wis manut ya, Pak. Manut bae awake dhewe meng manut pabriknya, pabrik pusat Wis iso pesen Gak ini. iso pesen, kita nggak bisa request gitu loh. Kalau kita sudah diciptakan seperti ini, ya udah kita jalani aja, kita ikhlas jalani aja. Wajibnya kita kan cuma menjalani. Iya toh. Kita enggak memiliki wewenang untuk Tuhan berikanlah saya kulit yang putih, tinggi badan yang besar, terus wajah yang tampan atau wajah yang cantik. Tapi bisa Pak sekarang di make up Pak. Kan make up kan. Itu kan make up kan. Kena hujan luntur lagi kan. Nah, itu. Jadi kita tidak bisa untuk menentukan apa yang kita mau. Oke. Nah itu wujud ono tan kena kiniro. Wujudnya sudah ada tapi kita tidak bisa merequest atau meminta. Atau saya harus tidak bisa. Seperti ini kita mungkin wujud ono tan kena kiniro. Saya dan jenengan gitu. Oke. Pak, emang 2024 itu masih ada ya orang sing belum murid-murid Jawa? Ada nggak Pak? Ya ada sedikit Pak. Sedikit. Untuk anak-anak muda Pak? Untuk anak-anak muda, sidik banget. Sing nguri-nguri Jawa. Nah, sidik banget. Karena apa? Gimana ya? Kalau belajar Jawa itu kita memang belajar falsafah urip atau falsafah kehidupan. Kalau kita belajar hidup, ya kan? Bukan kok kita apa ya istilahnya koyok kapitayan. Kapitayan itu kepercayaan. Kepercayaan Jawa Pak ya. Kepercayaan Jawa lengkap sudah. Agama atau Pak kapitayan. Agama gitu. Bukan seperti itu. Tetapi kita bagaimana konsepsi untuk hidup bersosial masyarakat dengan Tuhan dan dengan makhluk lain. Kan ada Bluminallah, Bluminatis. Sebenarnya konsep di Jawa itu sudah masuk ke situ. Bukan kok kita belajar Jawa engko terus belajar santet, golek pengasian. Aku seneng karo kae belajar Jawa nyopo ngrapali ben ngopo ben kae seneng karo aku. Dipelet lah. Itu tidak masuk Bang. Sekte penyimpangan. Tapi itu masuk ke Jawa enggak Pak? Ya itu masuk ke Jawa, budaya Jawa juga. Budaya Jawa, tapi yang melenceng Pak. Iya melenceng. Jadi pemaknaannya tidak semestinya gitu loh. Nah itu kan sudah menyimpang dari konsepsi wujud hono tan kena kiniro. Iya kan? Saya nih suka dengan si Z. Saya mau oyak-oyak si Z. Tapi loh si Z itu ternyata tidak ditakdirkan untuk saya. Tapi saya memaksa, dia harus punya saya. Akhirnya saya belajar pelet lah bla 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 dan lain sebagainya supaya dia dapat. Ben aku iso sugih. Bisa Pak Iwan. Lek cara saiki eneng biasanya golek penglaris, pesugihan ngono kae. Nah, itu sudah melenceng sebenarnya dari konsepsi tatanan hidup Jawa. Nah, itu yang menjadi bumerang sampai sekarang. Hal-hal negatif akhirnya dikebiah uyah. Lek kowe belajar Jawa berarti kowe belajar klenik, kowe belajar pesugihan, belajar gendam, belajar pelet, santet, juges. Oh berarti seperti itu Pak, pandangannya seperti itu. Makanya banyak yang nggak mau belajar karena seperti itu. Karena seperti itu. Lu sebenarnya enggak kan, dari aksara kan kita sudah bisa metelistak kita. Yang seharusnya sing bener, sing jalur bener. Jalur bener piye ngono lho. Itu jalur bukan jalur baik loh ya, jalur bener. Lek apik urung keparo lek bener, tapi nek bener mesti apik. Oke Pak, kita lanjut yang ke berapa tadi berarti? Tadi kan sudah sampai dengan apa? Ono coroko dari wo ya. Oh iya wo. Ada yang ke-9. Nah, itu selanjutnya adalah aksara lo. Lo itu artinya lir handoyo paseban jati. Lir handoyo paseban jati. Artinya apa Pak? Lir itu kan handoyo itu aktivitas.
Oh, sebagai aktivitas pripun? Paseban jati. Berarti kita sebo itu adalah kalau di Jawa itu koyok sowan ya, istilahnya kita menep yang sejati. Istilahnya kita bersemadi yang sejati. Artinya bukan semadi kok kita makan sedatem udah. Terus tapi bagaimana kita mengolah rasa, mengolah hati yang berurusan dengan yang Maha Kuasa. Oh, gitu. Handoyo. Kemudian lanjut lagi Pak. Yang selanjutnya ke 11. 11 ya, tadi 10 ya. Tadi 10. Caraka Data Sawala. Nah, Lo berarti Pak. lo kan sudah tadi. Habis itu adalah papan kang tanpa kiblat. Papan kang tanpa kiblat. Tempat yang ada kiblatnya. Ada kiblatnya. Terus pripun Pak? Tidak tanpa arah. Ya kalau kita telisik ya. Ya ini kan tidak ada arahnya. Kan ada Pak, selatan, utara. Arah kan magnet untuk magnetikanya seperti gitu. kan dunia ya. Maksudnya bumi loh ya. Tapi kalau kita sudah ngomongin jagat raya, Tidak ada Pak ya. tak terbatas. Nah itu yang bisa disebutkan papan kang tanpa kiblat. Artinya kalau kita itu menghubungi Tuhan, ya, atau kita bersambung dengan Tuhan, atau kita ibadah, kalau saya. Oh iya. Kui orang kenal jenis kiblat. Kita misalkan orang Muslim, kita nggak tahu arah kiblatnya di suatu tempat itu, di tengah hutan. Kalau kita salamnya madhep selatan, sah apa enggak? Tapi rumah sapu kui anu loh, kiblat. Karena kita jauh dari wis adalah teko sinar matahari. Itu sah kan? Oh, tetap sah Pak, seperti Pak. Maksudnya kan kita kalau beribadah kan goleki mulane nek ya kesuwen. Kalau sekarang ada map Pak, ada Kan magnet, ada magnetnya kan cari kiblat lebih mudah kan. Kalau sekarang kalau udah zaman dulu susah Pak ya. susah kan. Dan sekarang kan apa ya, hutan kan juga tidak seperti dulu. Kalau dulu memang hutan belantara ya peteng gitu. Sedene apa-apa. Sepiye kita bisa mengerti itu pagi, itu malam, itu arah matahari terbit, itu tenggelam. Kan jarang kita karena redup kan. Nah seperti itu. Jadi konsepsinya papan kang tanpa kiblat dimanapun berada, dan itu selalu menerima ibadah kita. Tadi Bapak nggih. Papan kang tanpa kiblat. Nah, Kemudian kita lanjut lagi Pak. Selanjutnya habis po itu ada do loh yo, yang tadi kan do. Oh, Nah, yang tadi tidak pakai H, yang ini pakai H. DH. Oh, ini DH. DHA. Ya. Kalau cocok do. Do kuwi artinya dhuwur wekasane, gede wiwitan. Dhuwur wekasane, Gede wiwitane. Dhuwur wekasane. Kita harus memiliki tekad, kita harus memiliki harapan yang setinggi-tingginya. Dhuwur wekasane. Iya toh. Gede wiwitane. Ya memulainya kita jangan setengah-setengah dong. harus Totalitas. Karena kita bisa simpulkan hidup itu ya seperti tadi. Mujadono tangkeno kini royo sampai diwajibin nglakoni sing maksimal ae. sing temenan Ya sing temenan aja setengah-setengah. Jadi kalau arep sinau yo sinau sing tenanan. Misal mau belajar ning DKV yo belajar sing tenanan. Jegur sisan ngono lho. Jangan cuma kayak maju kayak enggak. Nah ini akan nanggung ya. malah susah itu. Enggak tahu arahnya kemana nggak gitu. bisa malah Pak. Nggak bisa diarahkan kan itu. Nah itu konsepnya seperti itu. Do kan tadi. Do selanjutnya adalah jo. Dojo. Nah, ana caraka data sawala. Kan? Podojo. Nah, jo. Jo kuwi artinya jumbuh marang karsaning Gusti. Jumbuh marang karsaning Gusti. Apa Pak ya? Jumbuh itu sesuai. Oh, Karsaning Gusti. Itu sang pencipta. Tujuan awal kita diciptakan. Apa Pak tujuannya? Tujuannya dari
dari aksara Jawa. Ya dari Dari paham Jawa ya. Paham Ini Jawa. versi saya loh ini. Iya. Versi saya kita itu diciptakan di bumi itu untuk apa tujuannya? Kan untuk memayu hayuning bawon. Itu apa, Untuk Pak? merawat alam semesta, untuk mengagungkan Tuhan kita. Tujuannya sebenarnya itu. Tuhan menciptakan kita. Untuk menyembah berarti, Pak? Bukan. Bukan. Kamu sebagai produk saya ya kowe semendione aku. Tapi Tuhan kan tidak gila sembah. Iya. Dan sembah juga nggak apa-apa. Orang tak sembah ra masalah kok. Pokoknya kan konsekuensinya kowe sing nanggung. Nah, itu ya. Konsekuensinya kamu sing merasakan. Jadi jumbo marang karsaning Gusti. Jadi apa yang kita lakukan di alam raya ini udah sesuai atau tepat dengan juknis yang ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Perannya sebagai apa? Manusia memiliki peranan sendiri-sendiri. Kadang ada yang pemegang kebijakan. Ya jadilah pemegang kebijakan yang amanah. Oke. Ada yang menjadi mendidik. Jadilah pendidik yang benar-benar kamu mendidik. Jangan syukur. Jangan asal syukur mulang teko melu apa jenenge istilahnya webinar selesai bayaran yo aja ngono kali. Ya memang kita kerja memang yang kita kudu ikhlas juga. Butuhkan adalah materi, tetapi kita harus ingat konsepsi kita itu diciptakan untuk apa. Orang mek mung tinggi golek materi tak. Ya. Pak, kalau seperti ini masuk ke kurikulumnya jenengan apa mboten, Pak? Kalau di aksara Jawa ya? Iya. Masuk. Itu pasti menjadi materi wajib di mata pelajaran bahasa Jawa baik kelas 10, 11 sama 12. Juga wajib masuk. Wajib nah itu. Baik semester 1 2 pasti ada. Entah itu angka, entah itu sistem penulisan, entah itu fungsi penulisan. Karena aksara Jawa kan ada, Pak, dari SD malah, Pak. Iya, dari SD. Nah, saya kalau dari SD tidak pernah dapat. SMP hanya sebatas tahu. SMA atau SMK belas. Terus hilang semua, Pak, ya. Siapa ntar yang mau menjaga manuskrip? Yang akan menjaga kebudayaan itu? 10 tahun ke depan kita nggak tahu kan. Siapa yang akan menjaga kelestarian? Tidak tahu, Pak. Kalau nggak ada yang nguri-nguri ya hilang. Hilang sudah. Yuben itu urusannya baik. Berarti kamu durhaka. Karena baik. Iya, durhaka. Udah dikasih tinggalan yang bagus, ajaran yang bagus, istilahnya tatanan yang sudah rapi, tinggal menjalani aja kok nggak mau, kan kebangetan. Kebacut. Loh, itu ada loh teman saya yang asalnya Hungaria, teman kampus Hungaria, asli Hungaria. Tapi nguri-nguri. Tapi nguri-nguri Jawa, Pak. Nguri-nguri Jawa. Kon basa mlipis iso, kon hitung-hitungan metu iso, maca aksara iso, nembang pinter wasis. Cewek cowok, Pak? Cowok. Nah, ada yang dari Inggris, jurusan pedalangan teman saya. Dari luar-luar malah suka dengan Jawa, dengan ajaran Jawa gitu. Karena apa, simpel gitu loh. Kita nggak macam-macam gitu aja, nggak kok jelimet bleki ya terus cepak sajen dan lain sebagainya, bukan. Tapi seperti itu ada, Pak? Ada sajen, ada itu ada. Memang iya, itu memang masuk ranahnya Jawa, ranahnya kebudayaan Jawa. Tapi kan adanya sajen, nah kita telisik lagi, sajen itu berasal dari kata sajian. Kita akan menyajikan. Ya tapi kan, pikiran orang kadang malah negatif. Ya kok syarat untuk pelet, syarat untuk suges, untuk santet. Nah, itu, Pak. Syarat apa untuk golek pesugihan. Itu yang luar jalur tadi, Pak. Yang berada di luar jalur. Nah, akhirnya di kebiawiyah atau di sitok. Diulek dari sitok, akhirnya sing apik malah ketutup elek. Ketutup hal sing memang bukan semestinya. Karena apa? Jawa itu selain sinau aksara, apa itu ya ono sistem perbitangan yang dihitung iya,
hari itu Pak ya. namanya hari itu ada Sabtawara, Pancawara. Nanti aja Pak kita Itu bahas di next episode ya. Episode aja. Yaitu sistem penanggalan, ada juga tata letak rumah. Oke, wes kita next aja Pak kalau itu. Next episode. Oke, Pak, kita lanjut fokus lagi. ke Aksara Jawa. Lanjutannya tadi kan Ya. Aksara Yo. Yo iku memiliki yo marang saparaning dumadi. Yo marang saparaning dumadi. Apa Pak? Ya saparaning dumadi berarti ya menuju ke kuasa Tuhan. Kan paraning dumadi ada kesadaran mutlak kita. Ya kita memiliki kesadaran mutlak terhadap Tuhan yang Maha Esa itu, terhadap semesta itu. Oke. Berarti sadar harus sadar kalau dari kita diciptakan untuk tadi Pak. Jadi kalau kita minta ya minta sungguh dari oleh sebar dadi lali udah tapi ya eling terus eling lan pas podo. Terus dari yo adalah nyo kuwi artinya nyoto. Berarti nyata. Nyata dalam sini apa Pak? Nyata apanya? Nyata kita dari penglihatan bisa melihat secara empiris ciptaan Tuhan itu nyata ada. Nggak hanya sebatas kisah, sebatas opini dari para filsuf, tapi kan nyata ada tumbuhan, ada manusia, ada air, ada api, tanah, angin. Di situ berarti penciptaannya kan nyata, berarti nyoto awake dhewe dine weruh iki lho. Oke. Kekuasaan Tuhan atau kemahaan dari Tuhan atau kemaharajaan itu. Kemudian kita lanjut lagi nyo berarti kurang 5 ini. Kurang Ini 5. udah 15 ya. Coba no, ya 15. Yang pertama no coroko doto sawala padha jaya 15. Oke. 15. Kemudian yang ke-16 Yang ke-16 itu adalah go. Yang biasanya bentuknya seperti huruf M. Ini gampang dihafal go dan ro. Oh ya N sama M Pak. M dan N. Go itu guru sejati sing ngurui. Berarti guru sejati sing ngurui atau guru sejati yang ngajari, memberi insting. Kita bisa merasakan panas, kita harus berteduh, merasakan hujan, kita harus alami berarti Pak. Alaminya. Berarti guru sejati siapa ya? Kembali lagi sang pencipta lagi, guru sejati. Bukan kok kita yang profilnya guru sebagai guru sejati bukan, tapi yang maha gurunya itu siapa? Maha gurunya tetap yang maha kuasa. Seperti itu. Nah, itu bunyinya atau artinya huruf go. Kemudian lanjut lagi Pak, yang ke-17 tadi. Ya. Tadi kan 16 go. Gono toroko nyo. Maaf. Nyo ya. Mo go bodong saiki. Tadi sudah ke ya. Go ya. Mo. Maaf. Walik ya. Ini mau disebut mo dulu ya. Mo itu artinya moho kuasane alam sawiti. Moho kuasane alam sawiti. Artinya apa Pak? Berarti moho kuasane alam sawiti berarti maha menguasai seluruh alam raya. Jadi alam raya bukan kok galaksi Bima Sakti, bukan kok dunia ini, bukan. Jadi all semua Pak. Nah itu moho menguasai alam raya. Terus sudah go yang tadi Pak. Duluan ya Go. Terus ini ke-18 itu adalah bo. Aksara bo. Nah, ini adalah badan suci, banyu suci. Terus banyu suci kan banyu suci. Banyu itu angin. Banyu itu angin. Banyu air. Banyu angin. Banyu air. Bantolo itu bumi. Nah, bentuk jadi badan saliro. Badan saliro itu apa? Badan saliro berarti
badan kita, badan fisik kita. Berarti Tubuh dari kita. elemen itu Kita diciptakan dari tanah, air, angin. Elemen ya, elemen alam ya. Pak, kurang 2 lagi nih Pak. Kurang 2 lagi Toh, berarti tumpul. tubuh berarti Pak. Tumpul mujudake sawijining titah tumpul. Tumpul. Dari ke elemen dunia tadi. Iya kan? Dia kan diciptakan menjadi satu badan di aksara B tadi. Jadi satu Dan badan. sejati ya. Fisiknya terus ke 20. kita mulai dihidupkan. Oke, 19 dari tukul Pak. 19 dipukul ya. Terus habis itu ngerajut busana kan ngerajut itu artinya kita memakai busana kang sejati. Busana ya ini bisa artinya bisa ke arah keyakinan atau agama, bisa ke arah busana secara fisik, busana sejati. Berarti ya wis kita berpakaian yang bagus, yang indah. Itu konsepsi dari aksara Jawa. Sudah 20 kan tadi ya. 20 itu Pak. Ono Caraka Datasana. Dari ono sampai teko rajut busana kasih. Pak, saya pernah dengar itu aksara Jawa yang dibaca terbalik itu ada Pak. Ada. Apa Pak? Itu namanya waringin sungsang atau caraka balik. Nah, apa Pak itu Pak? Nah, itu adalah doa ya. Artinya itu adalah kalimat doa yang fungsinya biasanya untuk memayu hayuning bawana. Oh, yang tadi Memayu hayuning bawana atau kita membersihkan lingkungan sekitar kita, baik lingkungan fisik maupun non fisik. Istilah Joni ruwat. Ruwat Sutarto. Biasanya ruwat itu di acara manten, acara manten bisa, terus acara mungkin resik desa, suran, bersih desa, beda lah, gaji bersih kita latihan terakhir ya. Iya. Nah, itu pasuran atau mulut ini kan bulannya bulan Rabiul awal atau yang Jawa istilahnya mulut biasanya tinggi bersih. So, makanya orang yang wong sing duwe hajat tidak boleh Pak ya. Karena masih dibersihkan. Kita harus membersihkan lingkungan sekitar. Artinya kita membersihkan secara fisik lingkungan kita. Yo, dalan-dalan diresiki. Kuburan guys, sarean guys dibersihkan. Iya toh, harus kan itu lapan suran atau poso atau mau bodoh atau badan itu ya. Itu kan mesti sarean diresiki, dalan-dalan diresiki. Nah, itu kan pembersihan secara fisik. Iya. Nah, yang non fisik atau yang secara rohani itu bisa memakai doa menurut kepercayaan masing-masing. Itu kalau di ajaran Jawa itu ada sambung rapete atau ada kesinambungan benang merah dengan caraka balik atau waringin sungsang. Itu apa Pak? Itu adalah mantra Untuk doa, itu untuk membersihkan mantra ruwat itu. Bagaimana Pak cara membacanya? Ya membacanya aksara Jawa sama, tapi dibalik dari ngo. Ya kan? Dari lek aksara malih no caraka datasana sampai enggak. Ngo to bo go mo. balik seperti itu. Ini yang masih dipakai untuk seperti itu di mana Pak? Kalau di wilayah Tulungagung itu masih. Ya, bacanya juga terbalik seperti itu. Bacanya tetap terbalik. Ini biasanya pada teman-teman menurut kepercayaan ya. Ini kalau ada doa lintas agama biasanya sering dimainkan. Artinya kita bukan kok kita itu macam mantra ini tidak. Mantra itu kan hanya sebatas kalimat. Nah, kita kan sudah bedah tadi makna dari Hono Coroko dari atas sampai ngo. Iya. Nah, kita kan simpulkan penciptaannya adanya aksara Jawa itu apa? Kita disadarkan untuk kita menyadari secara mutlak bahwasanya kita itu diciptakan oleh siapa, tujuan kita itu apa, terus kita kembali sampai harus apa. Pak, selain untuk yang tadi aksara Jawa masih ada nggak Pak?
Untuk fungsinya ya. untuk fungsi yang sebagai doa tadi ya, itu dari Waringin Sungsang untuk Jalan Sri itu masih dipakai sampai sekarang. Itu salah satunya. Ya, terus untuk kebutuhan artistik kita udah lepas ya dari tadi pembahasan ke atas ya, kita yang pembahasan yang secara empirik untuk kebutuhan artistik. Contohnya, Mas? Contoh misal di penulisan undangan. Iya, biasanya Banyak kan. Temane warnane coklat, berarti ku tulisannya nganggo aksara Jawa meskipun itu alfabetis tapi dimodifikasi seperti tulisan Jawa. Fontnya seperti itu. Itu udah perkembangan ya. Tapi kan tetap sumbernya satu, aksara Jawa itu sendiri. Hampir dimirip-miripkan. Nah, itu untuk kebutuhan artistik. Ada lagi Pak Selain untuk kebutuhan artistik juga untuk kebutuhan pembelajaran. Oh, masuk lagi ke pembelajaran jenengan. Iya. Oh iya Pak, jenengan ngajar gimana tadi kok lupa? Ya lupa ya, tadi bahas. Kalau dulu 2020 sampai 2022 saya di SMP Negeri 1 Pondok. Ya. Ngajar bahasa Jawa juga. Sekarang Pak. Sekarang di SMK Muhammadiyah 2 Tulungagung. Bahasa Jawa juga. Bahasa Jawa juga. Iya. Ngajar kelas berapa? Ngajar kelas 1 atau kelas 10, 11 dan 12. Lengkap Pak. Lengkap sudah ya. Handle semua. Padahal saya bukan orang Jawa loh ya. Nah iya. Pasti bukan linearitas keilmuan kan dari sini pertunjukan. Pertunjukan kok bisa Pak? Bahasa Jawa. Ke bahasa Jawa. Nah, pertunjukannya yang seperti apa? Kalau kita mengkaji ya pertunjukan itu kan ada yang lepas dari pertunjukan tradisi atau pertunjukan sifatnya klasik. Ada yang tetap mengugemi klasik. Kalau saya tipikalnya ngugemi klasik karena tamu dari suka senang. Dari dulu Pak. Dari dulu ya. Dari dulu mau senang gitu. Kok menarik. Ternyata mungkin sampai sejauh ini. Oh, tidak terlihat, tetapi menjadi satu kesatuan. Aksara Jawa itu kemarin saya juga ikut di Pamulangan sekarang mau coba kagungan dari atau juga ketika kuliah mau coba pakai aksara Jawa. Iya, notasinya juga buat aksara Jawa. Berfungsi kan. Oke, untuk teman-teman kalau penasaran untuk selanjutnya episode selanjutnya tetap stay di channel ini ya, channel karena ini. Kita akan belajar tentang Jawa terus Pak ya. Iya. Karena Pak Andi materinya banyak sekali. Ya, Pak, terima kasih Pak Andi Ya, atas sama-sama. kehadirannya. Mohon maaf kalau ada salah atau perkataan saya yang kurang berkenan. tidak ada semua memang podcast belajar ngomong ini ya. Nah, kita biar bisa ngomong Pak ya. Ini Untuk kita kedepannya mungkin kita masuk basa Jawa mawon Pak. nggih Kersane mudeng iya sih tak prapane ngomong nganggo cara Jawa. Ribet enggak? Anu enggak? Ya kalau kita wis kulino ya ora. Wis kulino Ya ora, urung bae ngono ta ya. Oke. Terima kasih Pak Indi. Kita tutup dulu hari ini. Terima kasih banyak.